Oke Mas, gimana nih Mas tadi Goto? Kan memang Goto ini salah satu emiten yang di BI sekarang ya, yang jadi penggerak IHSG ya, market cap-nya masuk 3 besar atau 5 besar gitu ya. Nah, Ya, tadi kan ceritain sedikit nih, Goto sama Mas Andrew-nya. Kan hari ini juga turun 6 persenan gitu, dan hampir ARB. Gimana tuh Mas ngeliat prospeknya gitu? ya, Mas. Jadi ya, suaranya terdengar jelas ya. Aman, Oke. aman Mas. Ya, jadi ya aku melihat jika Goto itu sempat ARB lumayan berhari-hari ya, dan ini disebabkan satunya itu oleh green shoe-nya, Mas. Jadinya itu sebelumnya itu kan Goto memasang green shoe untuk menjadi pengaman agar harganya itu sahamnya itu tidak jatuh di bawah IPO. Dan yang pada akhirnya itu tadi pada hari Senin atau Selasa itu Goto itu malahan green shoe-nya itu tertembus dan akhirnya itu udah langsung deh ARB. Nah, hal ini menyebabkan kekhawatiran juga pada para investor dikarenakan ya kan Greenshoe itu acting sebagai pengaman ya. Nah, jika pengamannya tertembus, artinya itu para investor yang awalnya itu lumayan antusias dengan Goto kan langsung ketakutan karena ya pertama dengan Goto itu Greenshoe udah tertembus, jadi kan orang takutnya itu seperti seperti buka yang ya turun terus gitulah. Nah, jadi ya itu ya sebenarnya penurunan ini disebabkan oleh para investor yang panic selling untuk keluar dari saham Goto ini. Nah, pertama Goto ini sebenarnya itu kita mesti melihat dulu ya Mas, untuk tujuan investasi untuk apa? Apakah untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah atau pendek? Nah, kalau untuk jangka pendek, Goto itu sebenarnya itu ya kita bisa melihat jika sampai nggak ada rebound tuh sepertinya Goto itu tetap akan turun ya, mungkin terkoreksi gitu. Tapi ya, tapi untuk jangka panjang tuh Goto itu adalah sebuah emiten perusahaan yang bagus. Yang pertama itu bagus kenapa? Karena ya semua orang tahu Goto lah. Semua Goto itu perusahaan besar dari Gojek dan Tokopedia. Nah, kedua itu juga dan ada juga kalau Goto itu ada Bang isu-isu Jago mereka ya. itu mau listing ya, Mas. Goto mau listing di bursa Amerika Serikat. Ya. Oke. Nah, dengan listing di bursa Amerika Serikat ini tentu akan menjadi insentif yang positif kepada para investor. Karena dengan listing ini kan Goto jadi mendapatkan dana yang lebih, dan ada dengar-dengar juga jika dana yang akan di listing di Goto itu di Amerika ini akan lebih besar daripada dana yang didapatkan dari IPO saat di ISG ini pada bulan lalu. Awal bulan, sorry. Oke. Iya. Jadi memang nanti ada rencana ya Goto untuk listing juga ya. Jadi double listing gitu ya Mas. Iya. Maksudnya karena dari di Amerika juga. Nah, tadi lalu juga kan Green Shoe-nya udah itu ya, penjaganya itu udah kayaknya udah ditembus nih, udah beberapa hari ini. Jadi memang ikut lagi ya Mas ke mekanisme pasar ya, gitu. Nanti pasar yang bereaksi apakah Goto menarik untuk dibeli atau justru dijual seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau tadi kan juga Mas, untuk Goto sendiri memang untuk kedepannya memiliki itu ya, masih prospek bagus ya. Apalagi sekarang teknologi juga itu ya, mulai makin berkembang, makin bagus gitu. Dan juga itu ya, ekosistemnya luas ya. Tadi ada Gojek, Tokopedia, terus ada Goto Financial Iya. juga, lalu ada GoPay, lalu juga kan ada Bank Jago ya masuk Iya, benar. ekosistemnya. Jadi memang kan ini sangat menarik untuk kedepannya karena Goto memiliki ekosistem yang luas gitu. Mm-mm. Lalu juga tadi penjaganya IHSG ya karena market cap-nya itu gede. Jadi kalau Iya. misalnya Goto tertekan bisa itu ya menekan IHSG. Kalau Gotonya hijau bisa naikin IHSG juga. Mm-mm. Jadi memang untuk kedepannya baik ya Mas gitu ya untuk Goto sendiri gitu. Dan memang kan ada transisi ya Mas karena pandemi ya dari offline ke online ya. Jadi memang nanti Iya. masyarakat kedepannya akan lebih itu ya online ya memanfaatkan perkembangan teknologi yang makin maju gitu ya. Jadi emiten-emiten sektor teknologi secara luas gitu ya untuk 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin masih tambah menarik seperti itu ya Mas. Setuju nggak kalau melihat apa sektor teknologi secara luas gitu? Ada Goto, ada Bukalapak kan gitu di indeks Iya. teknologi, Iya, ada benar. MTech gitu.
Jadi kita bisa melihat jika sektor teknologi itu benar-benar future banget ya kalau kita dulu suka nonton film kayak Back to the Future seperti itu. Nah, kita melihat tuh masa depan itu bakal nanti ada contohnya seperti ada nanti ya yang sekarang lagi marak itu kayak metaverse ya Mas ya. Metaverse, ada AI gitu. Seperti contohnya itu yang kalau yang perusahaan emiten yang aku kepikiran yang baru IPO itu Wirge ya Mas ya. Ya Wirge jadi Ya, itu yang hari-hari perusahaan ya. iya. Jadi perusahaan Hmm. metaverse ya itu jadi yang kita lihat itu juga sejak listing itu benar-benar arah terus ya Mas ya. Sampai 1.600 yang Iya. pada akhirnya itu harus terkoreksi sementara gitu. Ya, jadi kita bisa Iya. melihat ya ini kan baru kayak cipratan dari potensi teknologi ke depannya seperti apa. Nah, ini baru aja dengan metaverse nanti kan kita bisa melihat juga di Indonesia itu metaverse NFT itu benar-benar lagi booming banget ya. Apalagi ya kita lihat ada orang yang sempat terkenal gara-gara post selfie ya Mas ya di NFT, langsung terkenal orang NFT di mana-mana. Nah, dan Miliaran momen gitu. dan emang momennya pas juga nih untuk Wirge nih. Aku lihat tuh Wirge itu pas lagi booming banget, happening banget. VR, Metaverse, AI gitu keluar Wirge listing IPO. Nah, hal ini menyebabkan tuh para investor pasti tertarik juga. Tertarik dengan saham Wirge yang orang penasaran juga. Wirge itu perusahaan Metaverse nih, keren banget nih. Apalagi orang Indonesia kan nggak mau ketinggalan kan biasanya itu punya yang kayak ada yang booming happening banget. Wah, mau ngikutan. Nah, gini Wirge. Nah, akibatnya itu ya Wirge itu pas itu ya arah berjilid-jilid sampai akhirnya nyentuh 1.600 turun sementara. Ya, kita bisa melihat juga di Wirge ini ya, kalau saya menarik banget di emiten Wirge ini, dia itu perusahaan teknologi, tapi kita kalau melihat dengan dari laporan keuangannya aja itu baik, kayak seperti tidak mencatat kerugian, malahan laporan keuangannya performa kinerja itu membaik tiap kuartalnya, dan kita juga lihat prospeknya itu ke depannya itu Wirge itu akan sangat bagus. Seperti contohnya itu mereka dapat project di IKN untuk bangun metaverse dan juga dengan di G20. Nah, lalu kita juga bisa melihat juga di Wirge ini kan metaverse ya. Metaverse ya pasti udah jauh dengan kripto kan. Ya, kripto itu memang lagi booming juga ya Mas ya di sektor Apalagi teknologi. milenial ya nih. Iya, ya kita bisa melihat kan dulu kan paling kripto kan cuman ada Bitcoin lah gitu. Sekarang muncul banyak ada Ethereum yang sekarang yang orang-orang paling banyak pakai sekarang untuk metaverse kan NFT. Ada Sandbox, ada Shiba Inu dan seperti itu Mas. Jadi sebenarnya saat teknologi ini memiliki potensi sebenarnya untuk kedepannya itu. Tapi mungkin untuk sekarang orang-orang masih mungkin harga saham sektor teknologi secara keseluruhan itu masih sideways ya, cenderung sideways ya. Mungkin beberapa dong yang akan naik seperti contohnya Wirge ini. Dan hal ini disebabkan karena orang sekarang ini investor masyarakat tuh masih lebih tertarik dengan saham-saham yang dapat memberikan mereka itu cuan atau profit dalam jangka pendek. Seperti contohnya sekarang yang lagi booming kan energi ya Mas ya. Energi lagi booming banget nih dari bulan Februari sejak perang terjadi. Langsung energi, semua orang energi. Jadi ya sektor-sektor lain mulai kayak tertutup dengan lajunya sektor energi ini. Oke, mungkin juga ya, Mas ya, itu kan kalau kita lihat investor masih itu ya, buka juga kan waktu itu emiten teknologi yang habis IPO harganya turun gitu. Goto juga nih Iya. udah turun juga. Ya mungkin karena memang investor juga ngelihat itu ya, masih adanya sistem bakar-bakar duit ya gitu ya Mas buat Iya promosi ya. benar. Jadi ngasih apa gitu diskon buat pelanggan gitu. Jadi kan memang harus disubsidi pelanggannya supaya mau berbelanja gitu. Dan mungkin memang ini yang masih membuat itu ya, saham-saham tekno masih rugi ya, seperti itu Iya Mas ya, kurang benar. lebih ya. Benar. Tapi kita juga lihat juga ya Mas ya, baru hari ini kita lihat jika Bukalapak ya Mas ya, laporan keuangan itu uh, baru akhirnya menunjukkan profit ya Mas ya. Profit ya. Iya, karena memang banyak sekarang itu kalau teknologi itu kalau untuk mereka mau cuan, mau net profit tuh susah tuh untuk cuman dari bisnisnya mereka dong. Biasanya itu mereka punya lini bisnis lain. Salah satunya Bukalapak dia itu menginvestasi dari laba investasi ini akhirnya dia bisa dapat profit seperti itu.
Oh iya, berarti Mm-mm. memang ini hari ini rilis ya, kuartal satu ya untuk buka ya. Ada Iya, benar. labanya tadi kurang lebih 1 triliun lebih gitu ya. Mm-mm. Kalau nggak salah ya, 1 triliun lebih Mm-mm. gitu. Dan memang ini hasil dari investasi ya. Dan itu ya Mas, tadi kita juga sudah membahas WIRG ya. Ini kan WIRG waktu IPO juga oversubscribe ya. Iya, benar. 14,49 triliun gitu kurang lebihnya. Mm-mm. Dan memang ini itu ya, ada itu ya, demand yang menarik ya dari para investor ya untuk saham-saham teknologi gitu ya. Mm-mm. Goto juga oversubscribe sampai 15 kali gitu. Dan memang mungkin nih investor sekarang udah mulai memperhatikan untuk sektor teknologi ya untuk kedepannya seperti itu. Iya, Gitu. iya Apalagi benar. metaverse ya Mas gitu. Akan semakin berkembang ke depannya gitu. Iya. Nah, kan Mas, kalau dulu kan ya kita kan pandemi ya, apa-apa serba online seperti itu. Kita Mm-mm. kantor, WFH gitu ya, atau Iya. sekolah di rumah gitu untuk pelajar-pelajar. Nah kan ini udah menjadi itu ya, habit ya gitu. Dan apakah ini akan terus itu Mas, berlanjut seperti itu, habit masyarakat jadi online gitu dari offline gitu, pasca pandemi ini di tahun 2022?